Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Serlina dengan NIM C1C0212009. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem keuangan syariah. Baiklah, langsung saja pada sub pembahasan yang pertama, yaitu konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah SWT. Konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperboleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah SWT. Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah, pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan dari pemilik mutlak atas harta kekayaan, yaitu Allah SWT. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Baiklah, sub pembahasannya selanjutnya yaitu bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Dalam Islam, harta atau kekayaan dianggap sebagai cadangan aktivitas kehidupan yang diciptakan Tuhan untuk membantu dalam pertukaran jual beli dan juga digunakan sebagai ukuran nilai. Syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan proses pertukaran dengan barang lain, serta pengaturan hak-hak orang dalam harta itu. Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya, harta dibagi menjadi dua: harta mutakawin, harta yang jelas kepemilikannya, dan harta ghairu mutakawin, harta yang tidak jelas kepemilikannya. Harta mutakawin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat, dan lain-lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya. Sedangkan harta ghairu mutakawin tidak boleh dijadikan usaha seperti jual beli khamar. Sedangkan dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak, berbeda dengan agama lainnya. Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki sistem ekonomi, yaitu sistem dan aturan berupa etika dan hukum yang langsung dibuat oleh Allah SWT sendiri, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh aplikatif dari sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi Islam tidak berdiri sendiri dan terlepas dari syariah. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syariah, sehingga dalam uraian di atas ada pembahasan tentang maqasid syariah yang menjelaskan tentang harta, memelihara atau menjaga harta. Ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: yang pertama, tidak boros dan tidak kikir; yang kedua, memberi infak dan sedekahnya; yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan; yang keempat, memberi pinjam tanpa bunga; dan yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya, akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab, al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabaruk dan akad tijarah. Akad tabaruk merupakan perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Ada tiga bentuk akad tabaruk. Yang pertama, meminjamkan uang; yang kedua, meminjamkan jasa; yang ketiga, memberikan sesuatu. Selanjutnya, akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Adapun rukun dan syarat sahnya suatu akad, yaitu yang pertama, pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, yaitu seperti penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, syahibul mal dan mudarib,
mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga, ijab qabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Selanjutnya, transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semua diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau menanggung resiko. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, gharar. Yang keenam, iktikar. Yang ketujuh, monopoli. Yang kedelapan, bai'an najsi. Yang kesembilan, suap. Yang kesepuluh, ta'aluk. Yang kesebelas, bai'al inah. Yang kedua belas, talaki al-rukban. Selanjutnya, riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbang berupa ikhtiar atau usaha, risiko, dan biaya. Menurut ijma, konsensus para ahli fikih tanpa kecuali bunga tergolong riba, karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah. Larangan riba dalam Al-Quran dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, manusia diberi peringatan bahwa pada hakikatnya riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah, belum berupa larangan yang keras. Tahap yang kedua, memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba, kemudian diberikan siksa yang pedih. Tahap yang ketiga, larangan riba telah mulai ditetapkan secara lebih jelas, walaupun pelarangan masih terbatas pada riba yang berlipat ganda. Tahapan yang keempat, yaitu tahapan yang terakhir, riba, yaitu ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang atau haram, tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan. Adapun jenis riba, yaitu yang pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang muncul karena hutang piutang. Riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau hutang piutang, di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua, riba fard. Riba fard adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fard dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan atau kredit. Riba fard juga dapat terjadi dari pertukaran atau barter barang tidak sejenis yang dilakukan tidak tunai. Yang dimaksud dengan barang ribawi atau barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan satu dan lainnya. Selanjutnya, prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, pelanggaran riba. Riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba telah dilarang tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Yang kedua, pembagian risiko. Hal ini merupakan
konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka, sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komoditas atau hajat hidup yang bersifat terbatas dan sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Yang kelima, kesucian kontrak. Karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Dengan demikian, usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang haram juga tidak boleh dilakukan. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela. Tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Selanjutnya, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, musyarakah, adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai syariah. Yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah, adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada salam, adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Selanjutnya ada istisna, memiliki sistem yang mirip dengan salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada ijarah, adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.